seluruh KPU yang akan melaksanakan Pilkada serentak tanggal 9 Desember menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Sama halnya dengan KPU Kota Binjai, Sumatera Utara, yang melaksanakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta memprioritaskan protokol kesehatan COVID-19 di seluruh TPS. Pelaksanaan simulasi pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan KPU Kota Binjai di halaman Sekolah Al-Wasliyah yang berada di Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Selain dihadiri Ketua KPU dan Bawaslu Kota Binjai, simulasi ini juga dihadiri Kapolres Binjai dan perwakilan dari Kodim 0203 Kejari Binjai serta perwakilan Pemko Binjai. Simulasi ini diikuti sekitar 100 orang pemilih yang terdiri dari pemilih biasa, tunanetra, hingga pemilih yang diindikasi memiliki suhu tubuh di atas 37 derajat. Ada yang berbeda dengan pelaksanaan pemungutan suara di Pilkada serentak kali ini. Di antaranya, seluruh petugas KPPS harus menggunakan masker dan alat pelindung wajah, serta sarung tangan. Sementara setiap pemilih yang datang juga harus memakai masker dan mencuci tangan dahulu sebelum masuk ke dalam TPS. Bukan hanya itu, di dalam TPS juga disiapkan bilik dan jalur khusus bagi pemilih yang memiliki suhu tubuh di atas 37 derajat Celcius, serta tata cara pencoblosan yang berbeda dengan pemilih yang normal. Ketua KPU Kota Binjai, Zulfan Effendi, mengatakan banyak hal yang berbeda dalam Pilkada serentak kali ini, khususnya ada pembagian waktu bagi pemilih yang akan menggunakan hak suaranya, guna menghindari penumpukan pemilih di TPS dan itu diatur oleh petugas KPPS. Selain itu banyak aturan lainnya yang menjadi prioritas agar Pilkada serentak tanggal 9 Desember mendatang tetap mengikuti protokol kesehatan. Sementara itu Ketua Bawaslu Kota Binjai, Ari Nurwanto mengatakan banyak hal yang harus diperhatikan oleh KPU dan jajarannya saat pelaksanaan Pilkada serentak mendatang. Yang paling penting adalah melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 agar tidak ada klaster baru dalam penyebaran COVID-19 ini. Hal ini sangat penting dijaga agar tidak ada pelanggaran pidana pemilu yang akan diproses oleh Bawaslu Kota Binjai. Ini mau masuk TV ini. Wah, TV One, Metro TV, KPPS tadi gitu ya, jangan sampai ada warga yang berada di balik. Para saksi, ini adalah Bapak Abdul Rahim Lubis, nomor urut DPT 308. Masukkan ke kotak suaranya. Oke. Ya. Nah, kasihkan tinta, kena kukunya ya. Nah, dalam pemilihan masa pandemi ini, pemilih dites dengan tidak menggunakan tetesan pipet. Jadi kalau biasanya kalanya itu, kalau ini kita menggunakan pipet dan tidak boleh tersentuh dengan tangan si pemilih. Bapak kasih kursi dulu biar ibu milih, ibu belum milih soalnya. Dan kemudian ya, kita menyiapkan kira-kira seperti ini, bilik khusus yang tertutup. Ya, menggunakan baju hazmat. Ya, jadi ini bukan astronot ya Bapak Ibu ya. Ini petugas kita yang menggunakan baju hazmat. Dan ya, KPPS langsung sigap. KPPS 6 langsung sigap dan membawa menuntun pemilih yang pingsan ke ruang isolasi yang bersama petugas gugus COVID dari Pemko Binjai. Yang paling penting untuk diperhatikan kepada masyarakat adalah yang pertama itu masyarakat saat melakukan pemungutan dan penghitungan suara wajib memakai masker. Kemudian masyarakat melihat formulir C pemberitahuan supaya menghindari dari kerumunan massa saat pemungutan suara
lihat jadwal pemungutan suaranya dari mulai pukul berapa sampai pukul berapa, supaya kita menghindari kerumunan saat berada di TPS. Berarti ada pembagian jam ya? Iya, ada pembagian jam. Ya, himbauannya kepada masyarakat untuk pilkada ini bagaimana Pak pemenuhan hak suaranya? Kami sangat berharap kepada masyarakat, ayo datang ke TPS untuk melakukan pemungutan suara tanggal 9 Desember. Tidak hanya itu, tapi juga melakukan monitoring dan juga menyaksikan penghitungan suaranya, supaya pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Binjai ini berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pertama, kita memastikan pelaksanaan pilkada pada tanggal 9 Desember patuh terkait dengan protokol COVID-19. Dapat kita ketahui bersama, tadi dalam simulasi ini kita lihat tugas dari petugas KPPS yang pertama itu sangat ribet, sangat banyak sekali. Maka kita mendorong kepada KPU untuk petugas nanti dapat melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi harus lebih cepat dan lebih giat karena waktu juga terbatas untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pelaksanaan ini apabila ditemukan dengan pemilih yang suhu 37 tadi, ada yang pingsan dan sebagainya, itu cepat untuk ditangani karena nanti takutnya menjadi klaster baru dalam pemungutan suara. Artinya ada penyebaran COVID nanti di situ. Maka itu harus cepat ditangani. Itu yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan pada masa COVID ini. Yang kedua adalah terkait dengan kerumunan. Karena kita lihat bersama tadi jaraknya itu 1 meter dan terus penumpukan, ada warga yang tidak jamnya datang, maka akan terjadi penumpukan. Itu juga harus cepat diantisipasi dengan masuk ke TPS, duduk dan sebagainya, supaya tidak ada penyebaran di satu tempat terkait dengan masyarakat yang Ya, dalam pengawasan sendiri ini bisa terindikasi pidana ya? Ya, kalau itu terkait dengan pemungutan suara dan perhitungan suara, yang mana potensi pidana itu sangat besar sekali. Yang pertama adalah kita lihat masyarakat ini nanti kita tidak tahu di jalan sana di mana ada yang mengarahkan tertentu atau menggunakan tadi ada menggunakan atribut partai, ada mengandungkan ormas, itu kan juga masuk pasal pidananya nanti intimidasi, terus menyuruh orang lain untuk memilih atau tidak memilih. Kedua terkait dengan pemilih yang milik orang lain, itu tidak ketahui nanti di sini ternyata dia bukan pemilih, tapi diberi masuk oleh si petugas, maka itu nanti ada unsur pidananya juga. Terus ada KPPS atau yang kita lihat tadi melihat di belakang atau di samping, itu juga mempengaruhi orang untuk melakukan pemilihan yang mana nanti mereka Dari mengarahkan Binjai, untuk Sumatera memilih Utara, si A, Tim si B, Liputan dan Binus TV. nanti masuk pasal pidananya.